Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk hari ini untuk kita dengarkan bersama dari Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai dengan 37. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam dunia pertanian, untuk menghasilkan buah yang baik, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan okulasi dari pohon yang baik. Sehingga nantinya akan dihasilkan juga buah yang baik. Nah, perubahan itu harus dimulai dari pohonnya. Lalu nanti buahnya, atau boleh dikatakan dari dalam menuju keluar. Mustahil jika merubah dulu buahnya menjadi baik, maka pohonnya akan menjadi baik. Menurut ilmu pertanian, pohonnya dulu yang harus dirubah, baru nanti hasilnya, buahnya menjadi baik, Bapak Ibu yang terkasih. Demikian juga sebenarnya pula kita manusia. Kenapa begitu? Karena banyak orang beranggapan bahwa kepala manusia yang di dalamnya terdapat otak dan saraf-saraf penting lainnya, itu menjadi pusat dan pengatur hidup manusia, atau katakanlah menjadi pusat manusia itu berkegiatan. Itu sekali lagi seringkali anggapan. Tetapi lihat Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sebaliknya. Firman Tuhan mengatakan bahwa pusat kehidupan manusia adalah hati. Hatilah yang mempengaruhi otak, dan dari hati kemudian mempengaruhi seluruh bagian yang lain. Hati mempengaruhi seluruh perasaan dan perilaku seseorang. Apa yang diucapkan seseorang itu meluap dari hatinya. Apa yang diucapkan mulut itu berasal dari hati. Di balik setiap ucapan ada motivasi yang ada dalam hati, entah itu positif ataupun negatif. Dan apapun motivasinya, ya, itulah yang keluar dari hati seseorang, yang pada akhirnya kemudian keluar melalui perbuatan, keluar melalui ucapan, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, setiap perkataan yang keluar, perbuatan yang keluar, Alkitab katakan itu berasal dari hati. Nah, dalam nas kita, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab dengan perkataannya. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik setiap perkataan yang hendak dia ucapkan. Apa yang ada di hatinya ketika keluar menjadi perkataan harus menjadi perhatian. Dan kalau bisa memang
perkataan itu jadi berkat bagi orang lain. Ya, contohnya berkata-kata positif, membangun, membawa kedamaian, mendatangkan kebenaran, maupun membawa orang kepada Kristus dan menikmati kasih karunia-Nya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, pohon itu ibarat hati, ya. Perkataan dan perbuatan itu adalah buahnya. Maka tentu mari kita melekatkan hati kita kepada Tuhan sebagai pohon kehidupan. Ini inti nas kita pada hari ini, yaitu bagaimana kita melekatkan hati kita kepada Tuhan sebagai pohon kehidupan. Kita okulasikan hati kita kepada Allah, sehingga buah yang dihasilkan dari hati kita itu adalah buah-buah yang baik. Bila Roh Allah sudah berkuasa di dalam hati kita, maka bahasa yang kita pakai adalah bahasa kasih, bahasa yang membangun, bahasa yang membuat orang tenang, membuat orang teduh. Perbuatan juga kita sama, perbuatan kita akan menjadi berkat bagi ciptaan Tuhan dan sesama serta makhluk lainnya. Karena itu baik kalau kita mengutip Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka mari kita jaga diri kita, hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari hati terpancar kehidupan. Amin untuk firman Tuhan, selamat menghayati dan jadi berkat, jadi buah yang baik bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Boleh mendengarkan firman-Mu adalah sebuah anugerah. Dan anugerah pula firman itu dalam hidup kami. Karena itu tolong kami ya Tuhan untuk melakukannya dengan sebaik mungkin dalam hidup ini. Berkati kami hari ini agar senantiasa mendatangkan kebaikan, kemurahan, cinta kasih, damai sejahtera, kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami dalam bekerja berusaha, kami dapat beroleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.